wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopsi Makiawati dengan NPM 24610163 dari program studi S1 Manajemen Kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang matematika, ekonomi, dan bisnis, yang dimana materi tersebut termasuk dalam tugas proyek dari dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEMM. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, selama perkuliahan ini terdapat 4 materi, yaitu yang pertama adalah deret, fungsi linier, diferensial, dan integral. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu deret ukur, deret itu terdapat 4 pola perubahan bilangan suatu suku, yaitu yang pertama deret hitung, kedua deret ukur, ketiga deret ukur dalam ekonomi, keempat deret ukur dalam bisnis. Jadi deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sementara bilangan-bilangan yang merupakan unsur-unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi deret hitung. Deret hitung itu sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dan bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung itu dinamakan pembeda, yaitu silsilah antara nilai-nilai dua suku yang berurutan, seperti contohnya sebagai berikut. Deret hitung. Contoh yang pertama, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pembedanya 5. Contoh yang kedua, 83, 73, 63, 53, 43, 33, pembedanya min 10. Contoh yang ketiga, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, pembedanya 2. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A plus dalam kurung N min 1B. Yang dimana A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Besarnya nilai suku tertentu atau ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jika Sn belum diketahui, kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu rumus yang digunakan di sebelahnya. Yang kedua, deret ukur. Dalam ekonomi, deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan-bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yaitu merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Keterangannya sebagai berikut seperti contohnya. Deret ukur dalam ekonomi, contoh yang pertama itu ada 3, 6, 12, 24, 48, 96, penggandanya 2. Yang kedua 512, 256, 128, 64, 32, 16, penggandanya 0,5. Yang ketiga 1, 4, 16, 54, 216, penggandanya 4. Rumusnya yaitu Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Di mana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N adalah indeks suku. Kemudian deret ukur dalam bisnis yaitu deret ukur dalam bisnis rumusnya yaitu P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikali F. Di mana F adalah jumlah di masa datang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Materi selanjutnya adalah fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain, dan sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah variabel koefisien konstanta. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakilkan faktor tersebut dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Sementara koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Dan konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan yang tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Selanjutnya, fungsi nonlinier adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya lebih dari satu. Rumusnya yaitu fungsi nonlinier rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CE kuadrat. Aplikasi fungsi nonlinier dalam ekonomi bila diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. QD sama dengan min 7 ditambah P kuadrat. QE sama dengan 25 min P kuadrat. Hitung jumlah barang dalam keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS
di mana QD adalah min 7 ditambah P kuadrat, QS 25 min P kuadrat. 2P kuadrat sama dengan 32. 32 didapat dari 25 ditambah 7. Hasil berikutnya P kuadrat sama dengan 16. 16 didapat dari 32 dibagi 2. Hasil yang terakhir adalah P sama dengan 4. 4 didapat dari akar 16. QS sama dengan 25 min P kuadrat. QS sama dengan 25, P-nya dalam kurung 4, akar 2. QS sama dengan 25 min 16, QS sama dengan 9. Jumlah barang dalam keseimbangan pasar adalah 9. Kemudian materi selanjutnya adalah diferensial pada elastisitas. Terdapat beberapa kaidah diferensial, yaitu diferensial pada elastisitas, yaitu yang pertama, kaidah konstan, rumusnya sebagai berikut. Kaidah fungsi linier, rumusnya sebagai berikut. Kaidah fungsi pangkat, rumusnya sebagai berikut. Kaidah penjumlahan dan pengurangan, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah kaidah fungsi perkalian dan kaidah fungsi hasil bagi, rumusnya yaitu sebagai berikut. Kaidah fungsi perkalian, rumusnya seperti yang di bawah. Kaidah fungsi hasil bagi, rumusnya yang ada di bawah. Diferensial elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan QD sama dengan F dalam kurung V, maka elastisitasnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, materi terakhir adalah integral. Terdapat dua jenis integral, yaitu yang pertama, integral tak tentu adalah sebagian dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari fungsinya diketahui. Mengintegralkan suatu fungsi turunan f dalam kurung x berarti mencari integral atau turunan, artinya yaitu f dalam kurung x. Keterangan rumus yaitu sebagai berikut. Ini bentuk umum integral dari f(x) adalah rumusnya sebagai berikut. Kemudian, jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan f(x) diintegralkan, maka rumusnya yaitu sebagai berikut. Keterangannya yaitu K adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus ini, tanda integral f(x), dx adalah diferensial dari f(x). F(x) disebut integran, dx disebut diferensial, f(x) adalah integral partikular. Kemudian yang kedua, integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.